nih itu nggak percaya si Adam. Dia langsung robos masuk ke dalam kamar dan dia langsung menemukan beberapa anak sedang sembunyi di bawah meja. Lihat target-target sudah ditemukan, langsung ditembak mereka dengan membabi buta. Astagfirullahaladzim. Adam, lagi-lagi tembakan itu menewaskan belasan anak lagi, Wak, hanya dalam waktu beberapa detik aja. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam Senin ini gilirannya aku akan membawakan sebuah kisah yang pernah menggemparkan masyarakat Amerika pada tahun 2012 yang lalu. Kasus ini tuh adalah kasus penghilangan nyawa secara massal yang terjadi di sebuah sekolah dasar bernama Sandy Hook Elementary School. Nah, pada suatu pagi yang cerah, anak-anak yang seharusnya memulai hari dengan belajar tiba-tiba kedatangan seorang penjahat yang menembaki mereka secara sadis. Penembakan massal ini menewaskan puluhan orang yang terdiri dari anak-anak dan juga beberapa staf pendidik, Wak. Nah, setelah diselidiki, penembakan itu tuh dilakukan oleh seorang pemuda berusia 20 tahun yang merupakan alumni dari Sandy Hook sendiri. Dan sebelum melancarkan aksi keji itu, Wak, pelaku ini sempat melakukan tindak kriminal juga ke orang lain, which is orang ini adalah orang terdekatnya sendiri. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, sebelum aku masuk ke kronologi kejadiannya, aku mau membahas dulu tentang si tokoh utama dari kasus ini, yaitu Adam Lanza. Nah, jadi Wak, Adam Lanza ini atau lebih dikenal dengan nama Adam, lahir pada tanggal 22 April tahun 1992 di Exeter, New Hampshire, Amerika Serikat. Ayahnya bernama Peter, bekerja sebagai karyawan, dan ibunya bernama Nancy. Ibunya ini bekerja sebagai ibu rumah tangga biasa aja. Nah, Adam juga punya seorang kakak laki-laki, Wak, namanya Ryan. Ketika Nancy mengandung Adam, Wak, Nancy ini sudah mengalami berbagai masalah kehamilan, mulai dari hipotensi, anemia, dan juga hipoglikemia atau kekurangan kadar gula. Nah, masalah-masalah itu yang ternyata berdampak pada kondisi Adam di masa depan, Wak. Dimana ketika usia Adam ini memasuki usia 3 tahun, dia mengalami perkembangan yang lebih lambat dibanding anak-anak seusianya. Waktu itu, Wak, di umur 3 tahun ini Adam belum bisa ngomong, belum bisa bersosialisasi, dan selalu marah-marah kalau ada orang lain menyentuh dia. Hal inilah yang membuat Adam pun yang nggak bisa main dipeluk, main dicium-cium, apalagi kan meskipun sama orang tuanya sendiri. Nah, sadar ada yang nggak beres sama anaknya, Nancy dan juga Peter atau orang tuanya ini nggak tinggal diam. Mereka langsung mencari terapi okupasi atau ahli kesehatan yang bisa membantu Adam ini supaya bisa ngomong lebih lancar lagi. Dan ternyata cara itu membuahkan hasil. Ketika dia memasuki usia 5 tahun, Adam mulai menunjukkan ada sedikit perkembangan, Wak. Dia udah bisa berkomunikasi, meskipun belum seintens anak-anak pada umumnya ya, tapi dia udah bisa ngomong lah gitu. Nah, selang 1 tahun kemudian, Wak, Peter, bapaknya Adam ini mendapatkan tawaran bekerja di sebuah perusahaan bergengsi yang ada di Connecticut. Nah, gak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, Wak, Peter pun juga mengajak keluarga kecilnya untuk pindah dari New Hampshire ke Connecticut ini. Nah, di Connecticut itu Peter membeli sebuah rumah mewah untuk tempat tinggalnya mereka. Nah, gak lama setelah pindah, Nancy atau ibunya ini mendaftarkan Ryan dan juga Adam untuk sekolah di SD yang tidak jauh dari rumah mereka, Wak, yaitu di Sandy Hook Elementary School ini. Waktu daftar Ryan, abangnya udah kelas 5, sementara Adam baru duduk di kelas 1 SD. Nah, selama sekolah di sana, Ryan atau si abang ini merasa ya bahagia-bahagia aja. Dia punya banyak teman, dia bisa menjalin hubungan akrab sama kawan-kawannya, sama guru-gurunya gitu kan. Sementara di sisi lain, Adam, si adek ini enggak, Wak. Dia mengalami hal yang berbeda jauh dari abangnya. Di mata teman-temannya, Wak, Adam ini dikenal sebagai anak yang pendiam, dia aneh, dan dia tidak mau bersosialisasi. Kepribadian itulah yang membuat si Adam ini selalu menyendiri, nggak ada kawannya, dan dia nggak pernah juga sekalipun bermain sama kawan-kawannya gitu, menyendiri aja. Nah, perilaku ini tentunya bikin Nancy kepikiran, ini kira-kira Adam nih ngapa anak aku ini, apa dia ada masalah ya, atau jangan-jangan dia sebenarnya nggak suka nih sekolah di sana, kata Nancy kayak gitu. Nah, dari pemikiran itu Nancy pun memutuskan untuk memindahkan Adam ke sekolah lain, yaitu di Reed Intermediate School. Nah, pindahlah Adam itu ke sana. Setelah pindah sekolah, kondisi Adam perlahan-lahan mulai sedikit membaik, Wak. Dia udah nggak sependiam dulu lah, dan dia ini udah mau berteman dengan salah satu teman sekelasnya. By the way, nama teman sekelasnya ini, Wak, nggak dikasih tahu siapa ya, kita sebut aja lah namanya A. Dia mau berteman, dia udah punya bestie lah gitu, si A ini. Nah, mulai perubahan itu Nancy senang lah ya kan, setidaknya anakku yang dulunya pendiam sekarang dia udah punya teman dan mau membuka diri nih, berarti dia sama orang lain gitu. Tapi, Wak, setelah berteman sama si A, Adam ini malah bersikap makin aneh rupanya. Dan keanehan ini, Wak, ternyata menjadi
cikal bakal munculnya bibit-bibit jahat pada diri Adam yang berpotensi membahayakan orang lain. Jadi tidak lama setelah dia pindah sekolah tadi tuh Adam sama si A atau kawan sekelasnya itu diminta untuk menulis karya fiksi ya, untuk proyek tugas akhir tahunnya mereka. Nah waktu itu Adam dan juga si A ini menulis karangan yang berjudul The Big Book of Granny atau buku besar tentang nenek itu. Dari judulnya memang terdengar ya udah biasa-biasa aja gitu kan. Tapi masalahnya di sini, tulisan itu bukan sekedar fiksi biasa, melainkan karya fiksi sadis yang tidak sepantasnya ditulis sama anak SD. Di dalam cerita itu, mereka berdua ini menceritakan adegan kekerasan, penghilangan nyawa, dan juga kanibalisme. Anak SD nulis kayak gitu. Di cerita itu juga ada part yang menyebutkan seorang nenek-nenek lagi bertengkar hebat dengan sekumpulan anak-anak. Ya, lalu di tengah pertengkaran itu si nenek ini tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menembak mereka sampai tewas. Itu karya fiksi mereka. Karya fiksi yang tidak biasa itu seolah mengindikasikan kalau Adam ini punya bibit-bibit kebencian dan juga kekerasan. Iya kan? Kalau sampai nggak ditangani dengan baik, besar kemungkinan Adam ini akan menjadi pelaku tindakan kriminal nih di masa depan. Dan entah gimana detailnya tapi yang jelas waktu itu Nancy, ibunya, nggak begitu mempedulikan apa yang ditulis sama Adam Guru udah komplain sama si Nancy ini. Nancy itu yang ada justru menganggap Adam baik-baik aja tanpa ada yang perlu dikhawatirkan. Nggak perasaan ibu aja kayak gitu. Nah akhirnya waktu pun berlalu dan setelah lulus SD Nancy pun mendaftarkan Adam di sekolah menengah yang bernama Newtown High School. Nah pas baru masuk sekolah Adam langsung stres deh gegara dia tuh nggak bisa mengikuti pelajaran yang ada di kelas. Nah selain kesulitan secara akademis Adam ini juga merasa tertekan karena dia merasa berbeda gitu loh dengan teman-teman seusianya. Dia sendiri yang ngerasa kayak gitu. Nah stres yang dialami sama Adam ini pun membuat dia bersikap lebih agresif lagi dibanding biasanya. Dia jadi gampang tersinggung, dia sering marah-marah, dan parahnya lagi Adam ini juga sering mogok makan sampai berat badannya turun drastis gitu loh. Khawatir dengan kondisi anaknya lagi Nancy pun segera baru mau membawa si Adam ini untuk periksa ke dokter. Dan setelah melalui pemeriksaan yang cukup panjang, dokter memvonis Adam dengan 3 masalah sekaligus. Yang pertama, Asperger syndrome atau gangguan perilaku, kedua anxiety disorder, gangguan kecemasan, dan yang ketiga obsessive compulsive disorder atau OCD. Tiga-tiganya langsung didiagnosis sama dokter. Nah setelah memberikan vonis itu dokter juga menyarankan supaya Adam ini rutin diterapi di rumah sakit. Cuman karena ibunya ini belum siap menerima fakta kalau anaknya mengalami gangguan perkembangan kayak gitu si Nancy ini memilih untuk mengabaikan saran dari dokter. Gak diikutinnya. Dia macam gak terima anaknya divonis kayak gitu tuh loh Nah sebagai gantinya Nancy justru memindahkan Adam dari sekolah umum jadi ke homeschooling, belajar di rumah. Waktu itu si Nancy ini mikir anak aku itu bukan kena penyakit yang kayak gimana-gimana kok. Padahal ini dokter bilang kan, cuman dia masih denial enggak, bukan kena penyakit yang kayak gimana-gimana. Palingan dia cuman stres aja sama lingkungan sekolahnya tuh. Siapa tahu nanti kalau misalnya dia di rumah dia bisa jauh lebih tenang, stresnya hilang gitu kan. Tapi setelah menjalani homeschooling itulah dia bukannya membaik, kondisi Adam ini justru makin memprihatinkan lagi karena nggak pernah ketemu orang lain selain sama keluarganya. Karena homeschooling itulah Adam makin pendiam lagi, dia makin sulit diajak komunikasi lagi dia, dan udah sampai di tahap yang dia selalu menundukkan wajahnya waktu diajak ngomong sama orang. Gak berhenti di situ, setelah menjalani homeschooling Adam ini juga mulai kecanduan game online bergenre penembakan massal. Saking seringnya main game Adam ini pun mulai kepikiran untuk melakukan tindakan yang sama di dunia nyata, yaitu menembak orang-orang yang sedang berkumpul di tempat umum. Udah mulai ada tanda-tanda aja di sini. Nah di saat Adam menunjukkan tanda-tanda bahaya ini Nancy dan juga Peter atau orang tuanya ini justru malah lagi disibukkan sama masalah mereka masing-masing. Akhir-akhir itu mereka pun jadi sering bertengkar lagi karena menurut Nancy, Peter ini si suaminya ini nggak pernah meluangkan waktu untuk mengurus anak-anaknya. Di sisi lain Peter juga nggak terima dengan tuduhan itu. Peter ngomong sama Nancy, sayangku, aku nih jarang ngurusin anak-anak gara-gara aku sibuk kerja. Lagian bukan itu tugas kamu ya buat ngurusin mereka, kan kamu nggak kerja, kata suaminya. Enak aja kamu bilang aku nggak kerja, aku nih juga capek lo ngurusin anak-anak, ngurusin rumah, apalagi ngurusin anak kamu si Adam tuh. Masa kamu nggak mau sesekali gantian ngurusin mereka, kata Nancy kayak gitu. Nah karena sama-sama merasa benar ya udah mereka pun makin sering bertengkar lagi, dan puncaknya pada suatu hari di tahun 2009 mereka berdua memutuskan untuk bercerai. Nah, setelah bercerai, Peter dia pindah ke sebuah apartemen baru, sementara Nancy tetap tinggal di rumah lama rumah mereka bersama dulu sama siapa? Sama Adam dan juga sama Ryan. 2 anaknya ikut si
ibu. Perceraian orang tuanya itu tentunya makin berdampak lagi sama kondisi mental Adam lah ya kan. Dimana sejak orang tuanya itu tidak bersama lagi, Adam jadi semakin menutup diri dan terkesan bahkan menghindar dari keluarganya. Selain berdampak pada Adam, perceraian itu juga ternyata membawa kesedihan bagi Rian, sang abang atau sang kakak. Karena situasi di keluarganya itu udah nggak kondusif lagi, Rian pun memutuskan untuk meninggalkan rumah dengan dia berkuliah ke kota lain. Nah setelah Rian ini merantau, otomatis di rumah tuh cuma tinggal berdua aja lah si Nancy sama si Adam ya kan. Melihat situasi di rumahnya makin sepi lagi, Nancy pun mulai mengkhawatirkan perkembangan Adam. Kalau di rumah nih makin sepi, bisa-bisa Adam nih udah nggak mau ngomong lagi nih. Apa aku suruh dia lanjut kuliah aja ya? Siapa tahu dia udah berubah, siapa tahu nanti di kampus dia mau membuka diri sama kawan-kawannya, kata Nancy kayak gitu. Nah dari situlah Nancy pun segera langsung mendaftarkan Adam ini untuk berkuliah di Northwood Community College. Tapi lagi-lagi ketika menjalani perkuliahan Adam tidak menunjukkan perubahan sikap yang cukup signifikan. Enggak, tetap juga kayak gitu-gitu aja. Di titik ini Adam tuh sama sekali udah nggak mau lagi bersosialisasi. Dia selalu membolos juga dari kuliahnya. Puncaknya setelah perkuliahannya berjalan 1 semester baru ini ya, Adam langsung di DO, dikeluarin dia dari kampus gara-gara dianggap tidak mampu mengikuti ritme perkuliahan yang sudah disediakan. Nah di DO dia baru 1 semester. Nah gak lama setelah dia di DO, Adam juga sempat bekerja katanya di sebuah toko komputer. Tapi lagi-lagi karena kesulitan bersosialisasi, nah dia juga dikeluarin dari pekerjaannya dan dia jadi pengangguran lagi. Dan setelah jadi pengangguran inilah kondisi mentalnya Adam makin memburuk lagi. Dia selalu kesulitan tidur dan hampir setiap hari menangis histeris di kamar mandi tanpa alasan yang jelas. Nangis aja gitu kerjanya. Nah gak tahan dengan perilaku itu, pada suatu hari Nancy akhirnya telepon Peter. Dia lagi nangis di kamar mandi nih. Dia telepon Peter, mantan suaminya kan, untuk minta bantuan. Nancy bilang, "Hey Peter, tolonglah, kok bisa gak ke rumah aku hari ini? Udah beberapa hari nih aku tengok anakmu Adam nangis terus di kamar mandi. Aku udah coba nenangin dia, gak jadi yang ngomong, dia tetap nangis terus. Aku udah gak tahu lagi nih harus kayak gimana, tolonglah aku," katanya. "Oh ya udah, oke. Kamu tenang ya, aku kesana sekarang," kata Peter. Nah pas Peter udah nyampe rumah, Peter pun ya udah dia gedor pintu. Nak bukalah pintu, ngomong jangan nangis terus, kenapa, ada apa gitu. Dibujuk-bujuknya lah si Adam berkali-kali kan supaya dia keluar. Nggak mau juga Adam bukakan pintu, masih juga nangis di dalam kamar tuh. Nah akhirnya udah setelah berkali-kali dipujuk baru dia agak berhenti nangisnya, baru dia buka pintu. Langsung lah nanya si Peter, "Kamu nih kenapa? Kok nangis-nangis sampai segitunya? Ada masalah apa kamu?" Nah dengan pertanyaan itu dijawab sama Adam, "Enggak lah, cuma diam aja dia. Dia pergi ninggalin mak bapak yang lagi cemas tuh." Tapi meskipun pertanyaan itu nggak dijawab, di situ Peter itu berusaha maklum gitu loh, dan dia menganggap kalau ya udah Adam ini memang lagi belum siap buat cerita aja. "Nancy, kamu sabar aja," katanya. Tapi anehnya semenjak kejadian itu nih Adam justru jadi makin nggak pernah ngomong lagi. Kalaupun dia lagi butuh sesuatu nih, biasanya Adam ini bakal ngapain? Dia bakal menulis keinginannya melalui email atau juga surat yang ditujukan untuk Nancy ibu. Gitu cara dia komunikasi. Dan hal itu jelas adalah komunikasi yang sangat tidak lazim dalam satu keluarga kan. Mengingat Nancy sama Adam ini bukan jauh-jauhan, satu rumah, bahkan kamar mereka sebelahan loh. Tapi Adamnya mau ngomong sama mamanya dengan caranya kayak gitu. Email apa nggak kirim surat. Awal-awalnya Nancy masih berusaha maklumin si Adam ini, dan dia masih juga beranggapan kalau udahlah paling dia ini lagi merajuk aja, nanti juga baikan sendiri. Masih kayak gitu aja si Nancy. Tapi setelah menunggu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, Adam belum juga mau ngajak si Nancy ini ngobrol. Perilaku itu tentu lama-kelamaan bikin si Nancy-nya jenuh juga, jengah juga, kesal juga deh ya kan. Dan untuk melampiaskan atau melepaskan kejenuhannya di tanggal 11 Desember 2011, Nancy memutuskan untuk berlibur. Dia mau me time ke New Hampshire, which is ke kota lamanya selama 2 hari. Selain melepas penat, tujuan si Nancy ini liburan untuk ngetes si Adam juga. Selama ini kan kok selalu diamin mama kan. Kalau mama pergi kok bisa gak hidup tanpa mama gitu, pikirnya si Nancy. Tapi di luar pengetahuannya si Nancy ketika dia sedang pergi berlibur, Adam justru sedang merencanakan sebuah aksi kriminal sadis yang menggemparkan seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat Amerika. Maaf. Nah jadi setelah 2 hari Nancy ini pergi berlibur, pada tanggal 13 Desember 2012 malam Nancy baliklah itu ke rumahnya. Sesampai di rumah, karena udah terlalu capek, Nancy langsung masuk ke dalam kamar buat istirahat tanpa sempat menyapa anaknya si Adam. Langsung masuk kamar dia. Keesokan paginya di tanggal 14 Desember 2012, Adam, ini masih subuh lah gitu ya, tiba-tiba pergilah dia ngendap-ngendap ke kamarnya si Nancy untuk ngambil sebuah
pistol milik Nancy. Dia ambil pistol. Setelah dia mengambil pistol, Adam berdiri di pinggir kasur sambil mengamati ibunya yang lagi tertidur lelap. Dan entah dapat bisikan setan dari mana, selagi dia ngeliatin ibunya, tiba-tiba langsung ditembak ya mama, kepala mama ya. Tewas di tempat, 4 kali dia tembak kepala tuh. Mama ya langsung ditembak sama dia. Setelah dihabisin Nancy, Adam ambil 3 pistol lainnya yang masih tersimpan di lemarinya Nancy. Ini juga entah kenapa Nancy nyimpan sandping apa banyak kali di kamarnya pula ya kan. Tapi nggak nemu infonya, tapi yang jelas ada 3 pistol di kamarnya mamanya. Dia ambil sama si Adam. Selesai ngambil pistol-pistol itu, Adam balik lagi ke kamar. Dihancurkannya harddisk, harddisk yang ada di komputernya dihancurkan, ditembak dor. Nggak tahu kenapa Adam melakukan hal ini ya, tapi yang jelas setelah merusak harddisk, Adam pun mengambil kunci mobil dan dia langsung berkendara menuju ke tempat dia sekolah dulu, SD-nya dulu, di mana Sandy Hook Elementary School. Pergi dia ke sana. Ketika Adam ini masih di perjalanan, di saat yang sama ada sekitar 570 anak di Sandy Hook yang semua lagi bersiap-siap memulai pelajaran pertama mereka kan. Sayangnya sebelum pelajaran dimulai pada jam 9:35 Adam sampai di Sandy Hook dan dia langsung nembakin pistol ke pintu depan sekolah. Langsung kayak gitu. Nah, di sisi lain beberapa guru yang lagi meeting, lagi rapat, dengarlah suara keributan di luar itu kan. Kebetulan guru memang lagi rapat. Nah, karena penasaran, kepala sekolah Sandy Hook namanya Don, terus ada juga psikiater sekolah namanya Mary, dan juga ada guru lagi namanya Natalie. Bertiga ini beranjak langsung pergi keluar. Mau ngecek nih asal suara tembakan itu dari mana ya kan. Nah, pas baru nyampe lobi, Don sama Mary melihatlah itu ada laki-laki asing pakai kaos warna hijau tua masuk ke lobi sambil nenteng pistol. Nah, ini siapa yang laki-laki ini? Dialah Adam. Melihat ada orang asing yang masuk ke sekolahnya sambil bawa pistol ya kan. Don si Capsek pun berniat untuk mengusir si laki-laki itu. Tapi sebelum niat itu terlaksana, Adam langsung menembak Don dan juga Mary. Capsek sama psikiater langsung tewas di tempat. Mati mereka berdua. Selain menghabisi mereka berdua, Adam juga melepaskan tembakan selanjutnya ke arah Natalie, si guru tadi yang kan mereka bertiga tuh. Si Natalie juga kena. Tapi untungnya waktu itu Natalie berhasil macam ngelak gitu loh, Jadi tembakan itu cuma kena bagian kakinya aja. Dan ditinggal sama si Adam, Setelah dia tembak Natalie, Adam ini berjalan untuk menghampiri anak-anak yang sedang belajar di kelas, Nah, khawatir Adam bahkan membahayakan nyawa muridnya. Seorang perawat sekolah yang bernama Sally langsung menelpon 911 untuk meminta bantuan. Di situ saya bilang, Pak, ayo datang Pak ke Sandy Hook, Pak. Di sini ada laki-laki asing tiba-tiba nembak kedua teman saya, Pak. Udah meninggal di mereka berdua. Saya takut dia makin nekat lagi, Pak. Di sini ada banyak anak-anak kecil, Pak. Tolong cepat datang. Oke, sebentar. Kami akan segera datang, kata polisi kayak gitu. Tapi sebelum pertolongan itu datang, Adam yang ada udah terlanjur nembak siapapun yang ditemui dia secara random depan matanya. Main-main kayak gitu aja. Melihat kejadian itu, seorang petugas kebersihan yang namanya Rick langsung berlari lah itu, Dia ke kelas-kelas yang belum datangin sama si Adam ini untuk mengumumkan tanda bahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong amankan anak-anak kita. Di sini lagi ada orang jahat yang lagi bawa pistol. Pokoknya anak-anak harus segera sembunyi sebelum orang itu datang, kata si bapak ini kan. Dengar itu, semua guru yang lagi standby di kelas lagi mau ngajar nih, langsung lah itu mengamankan murid-murid mereka masing-masing. Sebagian besar dari mereka mengajak anak-anak ini untuk bersembunyi di kamar mandi. Ada juga yang di bawah meja dan ada juga yang di bawah kursi. Ayo sembunyi kata mereka itu. Nah, untungnya cara ini cukup berhasil juga karena Adam tidak mempedulikan mereka dan berlalu gitu aja, Tapi waktu dia lewat ruang 8, nggak macam ruangan barusan, Di sini Adam langsung robos masuk walaupun mereka udah sembunyi semua tuh, dan menembak semua orang yang lagi bersembunyi. Dia tembak. Penembakan di ruang 8 itu menewaskan seorang guru yang bernama Lauren dan langsung merenggut nyawa sekitar 15 orang anak yang lagi sembunyi di situ. Dah 15. Melihat korban berjatuhan, bukannya berhenti, Adam justru makin bertindak jauh lebih beringas lagi. Setelah dia tembak-tembak anak yang ada di ruang 8, Adam balik lagi jalan, lanjut dia jalan ke ruang 10. Memang ada di sebelah ruang 8 itu, Dan sama seperti sebelumnya, di ruangan itu dia sembunyi di tempat-tempat yang bisa mereka jangkau lah ya kan. Ada bawah meja, ada bawah kursi, ada di kamar mandi juga. Nah, karena anak-anak udah sembunyi, di saat Adam datang, ruangan itu ya kelihatan macam sepi gitu. Cuman guru mereka yang di ruang 10 ini namanya guru Victoria. Bu Victoria ini duduk dekat atas meja. Duduk dekat kursi. Langsung ngomong dia sama Adam, anak-anak nggak ada di sini, Mas. Semua udah pada sembunyi ke auditorium. Ceklah sana kalau nggak percaya, kata Bu Victoria kayak gitu. Dengar perkataan itu nggak percaya si Adam. Dia langsung robos masuk ke dalam kamar dan dia langsung menemukan beberapa anak sedang sembunyi di bawah meja. Melihat target-target sudah ditemukan, langsung ditembak mereka dengan membabi buta. Astagfirullahaladzim. Adam, lagi-lagi tembakan itu menewaskan belasan anak lagi, hanya dalam waktu beberapa
detik aja. Melihat muridnya meninggal, Victoria tadi atau Ibu Victoria nggak diam dari situ, Wak. Dia memilih untuk pasang badan lagi demi bisa melindungi anak-anak yang lain, anak-anak yang masih tersisa. Tapi di sini Adam nggak peduli juga sama sekali. Udah dihalang sama Victoria kayak gini kan, ditembak Victoria dan juga anak-anak yang tersisa, Wak, sampai mereka tewas semuanya. Dan setelah menghabisi hampir semua orang yang ada di ruang 10, disitulah Adam tiba-tiba melakukan sebuah aksi yang tidak terduga. Pada saat itu Adam langsung diarahkannya pistol, bawa tepat ke bagian kepala ya kan, langsung dor. Dia pun menghilangkan nyawanya sendiri. Dah mati dia. Setelah ada mati, barulah penembakan massal itu akhirnya berakhir, Wak, berhenti. Dan gak lama kemudian polisi pun baru juga nyampe di lokasi dan mereka langsung menemukan puluhan korban tewas bergelimpangan di beberapa sudut sekolah. Setelah dilakukan pemeriksaan, Wak, akhirnya diketahui jumlah korban yang meninggal dalam kejadian itu mencapai 26 orang. 20 korban adalah anak-anak, sementara 6 korban sisanya adalah orang dewasa yang terdiri dari guru, petugas, dan juga tenaga ahli. Selain mengidentifikasi korban, Wak, polisi ini juga mengecek jasadnya Adam untuk mencari tahu identitas dia. Kan ini siapa nih? Karena waktu itu belum ada yang tahu kalau itu Adam, Wak. Polisi juga belum tahu siapa pelakunya ya kan. Setelah dicek, Wak, polisi ini sempat mengira pelaku tindak kriminal ini adalah Rian, abangnya Adam. Ngapa kayak gitu? Karena pada saat penembakan terjadi, Wak, bayangan si Adam ini ngapain? Adam dibawa identitas abangnya, jadi bukan identitas sendiri, Wak, ditaruh di saku celana. Nah, penyalahgunaan identitas itulah yang membuat Rian yang nggak tahu apa-apa nih berkali-kali diinterogasi sama polisi. Di titik ini polisi menganggap kalau Rian itu ikut andil dalam tindak kejahatan yang dilakukan sama adiknya ini. Dengar anggapan itu nggak terima lah si Rian. Dia bilang, "Pak, janganlah ngomong kayak gitu, Pak. Jangan asal tuduh. Kalian ini biar kalian tahu ya, aku tuh udah lama lo nggak ketemu sama Adam itu. Gara-gara aku udah ngerantau ke kota lain, aku kuliah di kota lain. Aku juga udah nggak pernah lagi kontakan sama dia. Udah 2 tahun ini, Pak, kami nggak ngobrol." Dengar jawaban itu, polisi nggak langsung percaya memang, Wak. Tapi setelah mengecek bukti-bukti lain, Rian dinyatakan bersih dan tidak terlibat kejahatan yang dilakukan sama adiknya ini, sama si Adam. Dan selain itu polisi juga yakin kalau penembakan itu murni dilakukan oleh 1 orang aja, yaitu si Adam. Jadi nggak ada orang lain gitu yang dicurigakan. Cuman meskipun begitu, Wak, polisi belum bisa memastikan motif dibalik tindak kejahatan ini. Ya hal ini terjadi karena Adam kan udah gak bisa lagi dimintain keterangan kan, dan Adam juga tidak meninggalkan pesan atau surat wasiat apapun. Alhasil sampai sini alasan si Adam melakukan tindakan keji itu, Wak, masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Nggak ada jawabannya ngapa dia sampai kayak gitunya. Barulah, Wak, selang 2 tahun kemudian sebuah lembaga advokasi di Connecticut mengeluarkan pendapat mereka terkait kasus penembakan yang sudah dilakukan sama Adam. Nah, menurut mereka, Wak, menurut keterangan mereka, alasan Adam melakukan kejahatan itu karena dia menderita penyakit mental yang diperparah lagi dengan kecanduan game dengan tema penembakan massal itulah. Tapi meskipun sudah terbukti bersalah, ya Adam nggak bisa diadili ataupun juga dihukum karena kan udah meninggal dunia. Cuman sebagai gantinya, Wak, setelah kejadian ini, Presiden Barack Obama yang memimpin Amerika kala itu mengusulkan sebuah aturan baru terkait kepemilikan senjata api, Wak, di mana setiap orang yang akan membeli pistol harus diperiksa dulu latar belakangnya sedetail mungkin, termasuk yang diperiksa terkait informasi dari keluarga-keluarganya. Semua harus dicek. Nah, selain melakukan background checking, Wak, pemerintah Amerika juga membatasi pembelian peluru, di mana setiap orang itu hanya boleh membeli 10 peluru saja dalam rentang waktu tertentu. Nah, aturan-aturan itu, Wak, sengaja diberlakukan untuk ya ini dia mencegah supaya peristiwa serupa ini tidak terjadi lagi di masa depan. Gitu. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus kriminal penembakan massal yang terjadi di sebuah sekolah dasar di Amerika. Ini merupakan salah satu kasus yang sangat mengiris hati karena seluruh korbannya adalah orang-orang yang tidak bersalah. Dan sampai sekarang pun alasan kenapa Adam melakukan aksi di Sandy Hook ini masih belum bisa dipastikan kebenarannya kan, Wak. Tapi memang ada satu artikel yang kami temukan yang menyebut Adam ini melakukan penembakan di Sandy Hook karena dia merasa cukup familiar dengan tempat itu. Terlebih Sandy Hook ini juga nggak terlalu jauh dari rumahnya kan. Cuma terlepas dari benar atau enggaknya, Wak, dari kisah ini seolah-olah kita itu sangat diingatkan untuk menjadi orang tua yang peka. Kalau ada sesuatu yang nggak lazim sama anak atau juga anggota keluarga kita, ya jangan ragu untuk mencari pertolongan ke dokter atau ke tenaga ahli atau ke tenaga profesional lainnya ya kan. Karena kalau sampai salah tertangani, yang akan terjadi selanjutnya kemungkinan membawa kerugian bagi diri sendiri dan juga orang lain. Kalau misalnya Nancy
sini mamanya Adam mau membawa Adam ke terapi dan gak sedenial itu soal kesehatan mental anaknya, bisa jadi Adam ini yang gak akan melakukan tindakan kejahatan macam gini ya kan. Jangan lupa ya untuk sama-sama peka sama lingkungan sekitar kita Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.